Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Mujahidin dari IMM Malang Raya. Hari ini kita akan berbicara mengenai branding, gitu teman-teman. Karena dalam dunia media sosial hari ini, kemudian di perkembangan teknologi hari ini, IMM memerlukan branding. Gitu. Selain kita, visi kita sudah bagus untuk menyebarkan kebaikan, gitu. Kemudian, ya kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun, melihat kondisi hari ini, rasanya IMM Malang Raya khususnya memerlukan penguatan branding di masing-masing komisariat. Karena dunia digital terus berkembang, kemudian para calon-calon kader terus mengikuti perkembangan zaman dan juga dunia visual. Secara otomatis, kebutuhan branding bagi IMM sangat penting. Karena branding itu sendiri adalah nafas atau kegiatan promo atau hal konsisten yang kita lakukan agar orang-orang mengenal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kali ini kita akan coba membedah apa saja komponen branding yang perlu kita bentuk untuk menguatkan identitas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dalam prakteknya, branding biasa dipakai oleh beberapa perusahaan ternama gitu. Namun hari ini kita coba implementasikan branding tersebut pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini. Nanti kita akan berbicara mengenai branding, bagaimana kita membuat sebuah brand identity untuk IMM, dan kemudian bagaimana kita membuat guideline brand untuk IMM itu sendiri. Sebelum masuk jauh ke dalam beberapa komponen dari brand guideline, saya ingin menyampaikan dulu betapa pentingnya branding bagi IMM hari ini. Berbicara branding, kita akan berbicara mengenai konsistensi. Di mana konsistensi itu penting, orang akan mudah mengingat jika hal itu diulang. Selain itu, selain adanya pengulangan, orang akan mudah mengingat lagi kalau pesan yang kita sampaikan langsung merasuk pada pikiran orang tersebut. Sudah nggak zaman lagi kita bertele-tele, ngomongnya ke sana kemari tapi tidak jelas tujuannya kemana. Hari ini kita harus jelas tujuan kita kemana, pesan apa yang hendak kita sampaikan kepada halayak. Itulah poin penting dari branding. Kita bisa melihat bagaimana medan ini ya, lembaga-lembaga atau organisasi hari ini mereka punya branding masing-masing. Selama ini saya rasa IMM belum punya branding yang kuat. Brand kita masih menempel pada brand Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah sebagai nama besar yang kita berada di bawahnya sebagai anak Muhammadiyah. Tapi hal ini berbeda dengan organisasi lain. Contoh, banyak sekali organisasi yang brandingnya sudah bagus. Kebanyakan mereka adalah organisasi berbasis komunitas. Ada komunitas keperempuanan, ada komunitas peneliti, ada komunitas seni, komunitas olahraga. Mereka brandingnya sangat bagus. Tapi hari ini IMM tidak punya branding yang kuat. Kita bisa melihat hal tersebut dalam media sosial. Coba kita lihat bagaimana perkembangan Instagram IMM, baik dari tingkat DPP, DPD, cabang hingga komisariat. Konten apa yang kita sajikan? Bagi tujuan konten kita hendak menyasar kemana? Itu belum jelas sama sekali. Apalagi di Twitter, narasi apa yang kita bangun, narasi apa yang sedang kita sebarkan, masyarakat mana yang hendak kita sampaikan atau hendak kita beri pesan itu. Nah, itu masih kita belum menemukan hal tersebut. Nah, otomatis ketika kita belum menemukan pesan-pesan tersebut, agenda-agenda branding, agenda-agenda untuk menaikkan nama IMM dan juga menyebarkan nama IMM itu akan menemukan jalan yang rumit. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar mengenai branding, di mana branding adalah sebuah hal yang dilakukan secara konsisten, yang nantinya hal yang konsisten itu akan membentuk sebuah identitas, yang nantinya dinamakan dengan branding identity. Gitu. Untuk membuat suatu brand identity, kita memerlukan sebuah guideline atau memerlukan sebuah
paduan dari brand. Gunanya dari paduan dari brand itu, sampai kapanpun ketika kita membuat sebuah brand guideline hari ini, atau book, atau brand book, atau buku brand, kita buat hari ini, itu akan berguna hingga 5 tahun ke depan, sebelum kita merasakan perlunya adanya sebuah rebranding. Brand menjadi sangat penting, karena hari ini kita gunakan, ke depan juga akan menjadi hal yang tetap kita gunakan tersebut. Mengenai brand guide ini, ada beberapa komponen penting yang sebaiknya segera kita cari. Ada beberapa komponen penting dan juga ada beberapa komponen tambahan. Untuk yang pertama kali, dalam brand guideline ini, kita akan berbicara mengenai brand itu sendiri, atau kita berbicara mengenai merek itu sendiri. Otomatis kalau kita berbicara kita mau nge-branding IMM, atau kita akan membuat sebuah guideline untuk IMM, otomatis kita akan berbicara mengenai makna dari IMM. Kita akan cari runtut dari sejarah untuk yang pertama kali. Kita cari tahu dulu bagaimana sejarah IMM itu terbentuk. Kemudian kita turunkan bagaimana sejarah IMM cabang terbentuk. Kalau teman-teman tingkat komisariat, bagaimana komisariat tersebut terbentuk. Kita akan mencari hal tersebut. Kita pelajari dulu sejarahnya, baik dari sejarah tingkat pusat hingga tingkat komisariat. Hal itu nantinya akan menjadi pendorong penguatan identitas kita. Setelah sejarah kita mengetahui, kita tahu poin-poinnya. Hal yang kedua, kita harus mencari visi dan misi dari brand tersebut. Otomatis kita akan mencari visi misi dari IMM. IMM pusat punya visi misi, kemudian tingkat DPD punya visi misi tiap periode. Nah, otomatis di komisariat juga begitu. Kita akan menerjemahkan visi misi tersebut. Kita akan mengingat, memasukkan nilai-nilainya, mengambil nilainya, yang nantinya nilai-nilai tersebut akan kita bawa kepada pesan brand atau message yang akan kita sampaikan. Jadi sebuah brand pasti memiliki sebuah pesan yang hendak disampaikan kepada halayak ramai. Begitu pula dengan IMM. IMM jelas memiliki pesan yang hendak disampaikan kepada para mahasiswa yang ada di Indonesia. Itu bisa kita dapat ketika kita mengenal sejarah dan kita mengetahui visi dan misi IMM. Biasanya pesan itu nggak banyak dan nggak rumit. Pesan itu sederhana dan mudah disampaikan. Itu adalah kekuatan pesan yang nantinya setiap orang yang kita temui dan kita kasih pengertian tentang brand kita atau pengertian tentang IMM, mereka akan mudah mengingat. Jika sudah begitu, otomatis pesan dari brand kita sudah kuat dan sederhana untuk dicerna oleh semua orang. Setelah hal tersebut terbentuk atau kita mengetahui hal tersebut, hal berikutnya yang harus kita tahu adalah pasar. Kalau dalam perusahaan, bahasanya adalah pasar atau market atau tujuannya. Tapi kalau dalam IMM, dalam organisasi, kita harus mengetahui audiens kita. Di mana audiens kita ini adalah orang-orang yang nantinya akan berkecimpung di IMM. Entah mereka ikut masuk dalam IMM atau hanya sebagai partisipan. Kita harus menentukan dulu orang-orang seperti apa yang hendak kita tuju. Orang-orang seperti apa yang hendak kita tuju. Nah, itu dulu. Setelah kita mengetahui siapa saja yang hendak kita tuju, bagaimana ciri-cirinya, nantinya kita akan dengan mudah menemukan cara untuk menyampaikan pesan ke orang tersebut atau kepada para mahasiswa dalam lingkup IMM. Setelah hal itu terbentuk, kita sudah tahu semuanya, pasarnya sudah jelas, kemudian tujuannya jelas, visi misinya jelas, sejarahnya jelas. Yang paling akhir di bagian utama dalam pengenalan brand atau mencari identitas brand, yaitu kita harus menentukan sebuah tagline gitu. Dalam tingkat pusat kita punya tagline. Hal tersebut tidak menjadi penghalang kita untuk membuat suatu gerakan-gerakan di tingkat komisariat untuk membuat tagline masing-masing atau tagline kreatif gitu, yang untuk pendorong kemudian sebagai ciri khas komisariat
yang bisa membangun jiwa-jiwa kreatif dan kritis kader IMM. Setelah komponen intinya kita temukan mengenai identitas brand, sejarah, visi misi dan lain sebagainya, kita akan beranjak kepada poin yang kedua. Poin kedua ini mengenai visual identity yang masih masuk dalam satu kesatuan dalam brand guideline gitu. Yang pertama, di visual itu kita pastinya mengenal logo gitu. Di mana logo adalah suatu simbol atau sebuah semiotika atau sebuah hal yang banyak maknanya gitu. Dapat berbentuk sebuah sebuah karikatur, berbentuk sebuah emblem atau lambang, berbentuk sebuah typeface, dan masih banyak bentuk logo gitu. Khususnya IMM, kita juga sudah punya logo utama. Tapi biasanya di berbagai organisasi dan juga terjadi di IMM di tingkat bawah atau di tingkat komisariat dan cabang, mereka punya logo sendiri, yang dimana logo itu tidak menambahkan komponen yang ada di logo utama. Itu dibolehkan, karena ini adalah sebuah bentuk kreativitas dan sebuah simbol untuk gerakan yang ada di tingkat bawah gitu. Sebuah logo dapat kita bentuk ketika kita mengetahui bagaimana identitas dari brand kita tadi itu. Setelah kita mengetahui makna dan visi misi kita, kemudian kita tahu tagline kita apa. Nah, nanti dari makna-makna itu kita kerucutkan menjadi beberapa kata yang itu menyimbolkan sebuah brand atau menyimbolkan sebuah IMM di masing-masing tingkat gitu. Katakanlah di IMM komisariat A, mereka konsen kepada perempuan, konsen kepada gerakan, konsen pada buruh, konsen kepada pemberdayaan. Dari situ kita bisa mengambil beberapa makna atau beberapa kata yang nantinya kata-kata tersebut bisa dibentuk dalam visual gitu. Nah, nanti dalam itu kita visualisasi, kemudian kita jadikan komponen tambahan dalam logo. Itu bisa dilakukan. Terutama dalam logo ini kita pastinya juga akan membuat sebuah aturan bagaimana logo itu boleh digunakan dan logo itu tidak boleh digunakan. Ada do dan ada dan gitu. Logo boleh digunakan ketika apa, kemudian logo tidak boleh digunakan ketika apa. Nah, biasanya kalau di brand guide yang detail itu dijelaskan secara rinci, logo digunakan di ini dan yang nggak boleh di tempat ini. Nah, itu nanti kita juga boleh melakukan hal yang demikian. Oke, setelah logo kita akan beranjak kepada color palette. Color palette sendiri adalah sebuah warna atau paduan warna yang nantinya akan mencirikan sebuah brand kita. Karena warna bukan sekedar warna, karena setiap warna memiliki makna. Meskipun IMM sudah mempunyai warna dasar, hitam, merah, dan kuning, tapi masing-masing kita boleh menambahkan warna sebagai brand guide di masing-masing tingkat atau di masing-masing komisariat gitu. Kita boleh menambahkan komponen warna yang lain yang sesuai dengan ciri khas masing-masing dari kita gitu. Tapi kita tidak boleh melupakan komponen warna utama gitu. Sebab dalam color palette ada warna primer dan ada warna sekunder gitu. Bisa saja warna IMM yang utama kita gunakan sebagai warna primer, kemudian warna sekundernya adalah warna yang mencirikan khas dari tingkat kita masing-masing gitu. Setelah color palette ini terbentuk, nanti juga diatur bagaimana persentase penggunaan warna. Karena kita nggak bisa tiba-tiba berganti, hari ini kita banyak menggunakan merah, kemudian besok kita banyak menggunakan kuning, besoknya lagi kita banyak menggunakan hitam. Nah, itu yang dinamakan tidak konsisten. Dalam branding yang perlu diingat adalah kita harus konsisten. Warna juga demikian. Jika hari ini kita tentukan warna yang menjadi warna dominan adalah warna merah, sampai seterusnya adalah warna merah, yang lain adalah warna pendukung. Tapi kalau hari ini kita tentukan warna dominannya adalah kuning, sampai kapanpun sebelum di rebranding, warna dominannya adalah kuning. Dan di semua elemen yang berbentuk visual, kita utamakan warna kuning yang menjadi warna utama. Begitu teman-teman.
Kemudian untuk berikutnya kita masuk kepada arahan visual atau image style itu. Di arahan visual ini bagaimana kita membuat suatu branding atau bagaimana kita mencirikan IMM ini sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan brand yang setelah kita ulek atau kita ulik di awal tadi. Dalam arahan visual nantinya bisa berisi sebuah arahan fotografi, kemudian arahan visual atau layout, kemudian arahan desain medsos dan lain sebagainya. Di arahan fotografi untuk teman-teman IMM, teman-teman IMM bisa memilih fotografi seperti apa yang hendak dipilih gitu. Karena fotografi juga banyak macamnya, ada fotografi manusia, fotografi pemandangan, dan juga ada fotografi ruang gitu. Nah, teman-teman tinggal memilih saja fotografi seperti apa yang hendak kalian bawa di masing-masing komisariat. Begitu. Kemudian untuk visual atau layout, nanti teman-teman silakan menentukan bagaimana bentuk layout setiap poster atau bentuk layout setiap desain yang dibuat. Bagaimana headline-nya, kemudian ukurannya berapa perbandingan headline dan sub-headline, berapa perbandingan sub-headline dan isi, kemudian berapa perbandingan isi dan note gitu. Hal tersebut itu harus ditentukan dan konsisten agar nantinya perbandingan ukuran dari headline, sub-headline dan isi atau judul, subjudul dan isi itu tidak terbalik. Jadi orang ketika melihat sebuah visual yang kita produksi itu pasti mengerti, oh ini judulnya ini, subjudulnya ini dan isinya ini, enggak kebalik. Nah, itu yang perlu ditentukan dari awal. Selain itu, untuk di arahan visual, ini secara otomatis jika kita ingin menambahkan, ini akan mengarah juga kepada setiap agenda-agenda kita. Ketika IMM sedang membuat agenda, baik di tingkat kita masing-masing, kita akan membuat arahan visual yang sama gitu. Katakanlah, kita sedang membuat agenda DAD gitu. DAD ini kita desain dengan ruangannya banyak komponen warna kuning, kemudian fontnya demikian, kemudian bannernya demikian, posternya demikian, undangnya demikian. Nah, semua akan seragam ketika kita mempunyai guideline. Dan itu akan masuk dalam aturan arahan visual, terutama dalam layout. Itu. Berikutnya kita akan berbicara mengenai typeface, di mana typeface ini yaitu sebuah font yang akan kita pilih. Karena font bukan sembarang font, karena setiap font memiliki arti gitu. Hari ini kita banyak mengenal font, ada font yang bentuknya tegas, berbentuk balok-balok, kemudian ada juga font yang lancing-lancing atau membentuk sudut, dan juga ada font yang seperti handwriting atau tulisan Latin. Nah, hal tersebut tidak boleh kita sepelekan dalam pemilihan. Karena setiap font yang kita pilih itu memiliki makna masing-masing gitu. Ketika tadi kita sudah menentukan bahwasanya brand kita atau IMM kita adalah IMM yang tegas, melawan, kemudian membela buruh dan lain sebagainya, otomatis fontnya juga harus tegas. Nggak mungkin ketika kita sudah memilih ciri khas IMM yang tegas, kita menggunakan font Latin yang sifatnya bisa dikatakan alay. Itu otomatis kita akan merusak brand image yang sudah kita bangun. Jadi kesatuan antara pesan yang disampaikan kemudian hingga visual ini saling berkesinambungan, semuanya nyambung gitu. Jadi jangan sampai ada yang dilewatkan atau mispersepsi di masing-masing posisi. Typeface ada tiga typeface yang bisa kita gunakan. Typeface ini bukan font ya, typeface adalah bentuk atau bentuk tipografi, bentuk face dari sebuah huruf yang kita gunakan. Ada serif, kemudian ada sans serif, dan kemudian ada handwriting itu sendiri. Dalam membentuk sebuah brand guide, nanti teman-teman tidak boleh memilih lebih dari 3 bentuk font gitu. Jika kita memilih lebih dari 3 bentuk font, otomatis ciri khas kita tidak akan terlihat. Kita maksimal memilih 3.
lebih bagus lagi kita bisa memilih hanya 2 saja, cukup itu. Dan kemudian kita harus membagi mana font yang kita gunakan sebagai headline dan mana font yang kita gunakan sebagai isi. Konsistensi itu penting. Ketika kita sudah menentukan font A sebagai headline, otomatis font A ini tidak boleh digunakan sebagai font di isi. Begitupun sebaliknya. Gitu, oke. Kemudian berikutnya yaitu mengenai scenario design atau desain yang kita wujudkan. Kalau di IMM mungkin yang desain yang diwujudkan adalah bentuk proposal, kemudian bentuk surat, kop surat, kemudian bentuk map, bentuk undangan mungkin bisa jadi, dan masih banyak bentuk lainnya itu. Nah, di scenario design ini kita juga berbicara konsistensi gitu. Dimana kalau kita melihat proposal kegiatan IMM bentuknya akan seperti itu saja gitu. Di depan ada judul yang besar, kemudian bawah keterangan kegiatan, kemudian logo yang besar di tengah, di bawah ada bulan dan tahun gitu. Nah, saya rasa itu sudah harus kita ganti. Hari ini dunia desain dan dunia visual sudah sangat berkembang. Teman-teman juga harus mengikuti hal tersebut. Bagaimana komponen proposal nanti juga harus sama dengan komisariat, sehingga nanti orang yang sering kita datangi untuk kerjasama dalam sebuah kegiatan, mereka akan meletakkan ingatan pada hal yang kita tanam gitu. Contoh, teman-teman mengajukan pendanaan kepada kampus gitu, katakanlah kampus UMM atau kampus A gitu. Ketika teman-teman ini punya ciri khas masing-masing di tiap komisariat atau di tingkat cabang, ketika kita banyak memasukkan itu ke sana, otomatis mereka tidak lagi mencari nama dari atau pengirim dari proposal tersebut. Mereka akan mencari dari visual saja dari jauh. Selanjutnya, komponen berikutnya adalah komponen copywriting. Ini adalah komponen yang penting di luar dari visual, dan juga ini adalah sebuah bentuk terjemahan ringkas dari pesan yang hendak kita sampaikan. Selain kita menyampaikan pesan melalui visual atau melalui desain yang kita buat, kita juga harus pintar-pintar menempatkan atau membuat kosakata dan kalimat yang menarik untuk khalayak, terutama untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa. Dalam copywriting ini, copywriting bisa dikatakan bagus ketika semua orang yang membaca, mereka mengetahui makna yang disampaikan, mereka paham apa yang disampaikan. Kita dalam branding kita nggak butuh bahasa yang muluk-muluk. Begitu pula untuk branding IMM di media sosial. Kita cukup menyampaikan dengan lugas dan tegas. Kita sampaikan pesan, kita kasih makna, biarkan orang-orang mengingat apa yang kita sampaikan. Ketika kita punya pesan yang bagus, punya message yang bagus atau pesan yang bagus dari brand kita, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan, itu akan menjadi hal yang mubazir atau menjadi hal yang tidak bermakna gitu. Karena kemampuan linguistik atau kemampuan berbahasa itu akan sangat mempengaruhi hasil dari komunikasi gitu. Otomatis dalam copywriting ini itu sangat penting gitu. Hal yang bisa kita lakukan dalam copywriting ini, dalam IMM, kita tentukan dulu materi-materi apa yang hendak kita sampaikan atau gagasan apa yang hendak kita sampaikan. Kemudian ciri khas bagaimana yang hendak kita sampaikan. Apakah kita ini menjadi seorang yang santai, atau kita menjadi seorang yang serius, atau kita menjadi seorang yang temperamental. Itu hal yang pertama yang harus kita tentukan, karena itu merupakan ciri dari sebuah brand gitu. Kita ibaratkan sebuah brand ini sebuah personal atau sebuah manusia gitu. Otomatis brand ini juga memiliki emosi. Emosi itu kita sampaikan lewat kata, kita sampaikan lewat visual dan sebagainya itu. Otomatis ketika brand memiliki emosi itu harus jelas dan nggak boleh berganti-ganti. Ketika emosi sebuah brand adalah emosi humanis atau emosi yang santai, sampai kapanpun brand tersebut harus mencirikan pesan-pesan yang damai dan humanis gitu. Tapi ketika pesan atau emosi yang kita bawa adalah sebuah emosi perlawanan,
Sampai kapanpun kita harus konsisten untuk melawan. Kita nggak boleh tiba-tiba kita membuat sebuah lelucon atau kita membuat sebuah hal yang sifatnya jauh dari perlawanan. Itu lagi-lagi itu adalah sebuah hal yang tidak konsisten, dan itu tidak boleh terjadi dalam sebuah agenda branding itu sendiri. Saya rasa itu untuk di komponen utama. Ada ini pengenalan brand sendiri, mengenai sejarah, visi misi dan tujuan hingga pasar. Kemudian yang kedua ada di visual, ada logo, color palette, kemudian ada ini arahan fotografi atau image still, dan juga ada typeface, kemudian scenario design, dan juga ada copywriting. Nah, kemudian jika teman-teman masih belum puas dengan hal yang mendasar ini, teman-teman nanti bisa menambahkan di komponen-komponen tambahan untuk brand guide itu sendiri, yaitu ada komponen tambahan untuk desain medsos, kemudian ada juga komponen tambahan untuk merchandise itu sendiri. Otomatis kalau IMM pastinya kita membutuhkan sebuah guideline untuk medsos itu sendiri. Nah, di medsos itu sendiri kita juga butuh konsistensi, tapi kita nggak butuh kita nggak butuh quantity, tapi kita butuhnya quality gitu. Percuma saja dalam medsos ini kita ngupload tiap hari, tapi kita nggak punya pesan yang kita sampaikan, kita nggak punya pesan yang jelas, dan kita nggak tahu arah tujuan kemana yang hendak kita bangun. Yang penting adalah quality. Konsistensi itu bukan berarti rutinitas setiap hari, tapi konsistensi adalah kita konsisten melakukan hal tersebut, entah dalam rentang kapan, entah dalam durasi berapa, yang penting kita konsisten terhadap isu yang kita bawa, dan konsisten juga dalam penyampaian. Sedang dalam merchandise, IMM ini saya rasa memiliki jaket masing-masing di tiap komisariat. Nah, itu salah satu, itu sebuah bentuk sebuah merchandise masing-masing. Yang kedua ada bentuk kaos. Nah, otomatis biasanya kita akan sering melihat hari periode ini jaket IMM komisariat A bentuknya demikian. Kemudian tahun depan ganti lagi demikian, tahun depan lagi ganti demikian. Nah, hal ini lagi-lagi tidak konsisten. Otomatis kalau kita ingin membuat sebuah brand, sampai kapanpun bentuknya juga harus sama sebelum di rebranding. Bentuknya sama, orang-orang akan mudah mengenal, oh bentuknya jaket Komsat A pasti demikian. Dari jauh ketika kita melihat sebuah bentuk jaket yang demikian dengan warna demikian dan komposisi demikian, kita akan mengenal ini pasti anak komisariat A gitu. Nah, ketika kita sudah ada orang yang mengatakan demikian pada Komsat kita, otomatis brand kita sudah kebentuk dari merchandise itu sendiri. Mungkin itu komponen branding yang kita pelajari hari ini. Saya rasa juga tidak banyak, tapi jika kita coba merincikan hal tersebut menjadi sebuah guideline, itu akan menjadi satu buku panduan guideline itu sendiri. Kerja-kerja seperti ini memang kerja-kerja yang cukup melelahkan. Kita harus mencari makna dari awal, dan kita harus menerjemahkan makna tersebut hingga menjadi sebuah panduan. Tapi ketika kita sudah berhasil membuat sebuah panduan brand atau panduan guideline IMM, sampai kapanpun panduan itu akan berguna. Nanti adik-adik kita akan meneruskan panduan tersebut, sehingga konsistensinya bisa kita ukur gitu. Dengan panduan kita akan bisa mengukur konsistensi, dan dengan panduan kita akan memudahkan orang-orang setelah kita atau para kader setelah kita untuk meneruskan membuat suatu brand identity di IMM tiap tingkat masing-masing. Oke, saya rasa cukup. Selamat belajar, selamat mencoba. Semoga sukses. Salam, terima kasih.